يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Rahiqul Makhtum karya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan kemarin kita sudah membahas tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hijrah para sahabat ke Habasyah, kemudian sampai kepada Bai'at Aqabah Al-Ula dan Bai'at Aqabah Ats-Tsaniyah. Maka malam ini kita akan membahas khusus tentang hijratu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada yang melatar belakangi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah itu lama sekali. Sejak lahir sampai diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Kemudian berdakwah selama 13 tahun. Berarti Rasul tinggal di Mekah itu 53 tahun. Baru meninggalkan Mekah ke Madinah, itu pun diusir. Makanya Nabi SAW sedih ketika meninggalkan tanah haram. Jangankan Rasul, antum saja kalau Allah takdirkan umroh saja, jangan haji, umroh, ketika hendak pulang itu rasanya sedih. Apalagi orang yang memang tinggal di situ selama 53 tahun, tiba-tiba kemudian diusir, sedihnya luar biasa. Karena sekali lagi Mekah itu satu-satunya tempat di mana Allah diibadahi pertama kali di dunia. Di Mekah itulah Allah pertama kali diibadahi oleh manusia, Adam dan juga Hawa. Lalu apa yang melatar belakangi kenapa Nabi SAW sampai ingin hijrah dari Mekah ke Madinah? Saya berikan beberapa poin. Yang pertama, karena memang hijrah sendiri adalah sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Ibrahim alaihi salatu wassalam harus hijrah dari Irak ke Palestina karena tidak sanggup mendakwahi negeri Babil, apalagi Namrud sangat bengis. Lut alaihi salatu wassalam harus hijrah dari Sodom kembali ke Palestina. Nabi Musa alaihi salatu wassalam harus meninggalkan Mesir dan membawa Bani Israel ke Palestina. Jadi hijrah itu merupakan sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Termasuk Adam alaihi salatu wassalam harus hijrah dari sorga ke dunia.
Makanya Nabi SAW seorang Nabi pun mendapatkan sunnatul anbiya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini yang pertama. Yang kedua, dahsyatnya tantangan dakwah Nabi SAW ketika di Mekah. Nampaknya Mekah sudah tidak layak lagi untuk jadi ladang dakwah, karena setiap hari penyiksaan demi penyiksaan kepada para sahabat Rasul itu tidak ada hentinya. Kita kemarin cerita bagaimana Bilal ibn Rabah disiksa, bagaimana Khabbab ibn Arad disiksa, bagaimana keluarga Ammar ibn Yasir dibunuh, dan banyak para sahabat Nabi SAW mendapatkan tekanan, bahkan Rasul sendiri mendapatkan tekanan hebat sehingga harus berdakwah ke Taif. Pulang dari Taif, rupanya lebih dahsyat lagi siksaan orang-orang musyrik, sampai kepada acara makar untuk membunuh Nabi SAW. Sebab itulah maka Rasul hijrah. Ini yang kedua. Yang ketiga, karena orang-orang kafir Quraisy ini sudah mulai merencanakan pembunuhan, dan tentu Nabi SAW mengetahui dari wahyu. Karena ketika itu Abu Jahal melibatkan 12 kabilah berkumpul di sebuah tempat namanya Dari Nadwah. Lah Dari Nadwah ini sebenarnya yang membangun kakeknya Nabi SAW untuk pertemuan, tetapi dijadikan pertemuan justru untuk membunuh Nabi. Dan kepalanya adalah Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal Amr ibn Hisham, atau dikenal dengan Abul Hakam. Mereka berunding dari Nadwah ini. Celakanya ketika mereka berunding, iblis pula ikut rapat, di mana iblis kemudian menjelma Syekhun Najd, seorang tua dari Najd, pura-pura ingin terlibat dalam rapat. Anda bisa bayangkan kalau rapat ada iblisnya, tahulah ya, kalau sudah iblis ikut berpendapat, rusak tuh rapat tuh. Ketika itu banyak ide-ide yang dilancarkan ataupun yang dikemukakan oleh kabilah-kabilah itu, mulai dari pengusiran, penahanan, sampai kepada pembunuhan. Dan itu idenya Abu Jahal, kemudian dibenarkan oleh iblis. Jadi dalam hal ini iblis ikut Abu Jahal, bukan Abu Jahal ikut iblis. Lah karena Nabi SAW tahu nih dari wahyu bahwa mereka sudah mengadakan rapat besar-besaran melibatkan hampir sebagian besar kabilah Quraisy, sebab itulah Rasul hijrah. Ini yang ketiga. Yang keempat, Nabi SAW berkehendak untuk membuat daulah Islamiyah, tempat yang layak untuk perkembangan Islam. Dan Nabi sudah mendengar berita dari Mus'ab ibn Umair yang diutus pertama kali ke Madinah untuk berdakwah, sehingga dua tokoh besar Khazraj dan Aus masuk Islam, Sa'ad ibn Mu'ad dan Sa'd ibn Ubadah. Bahkan seluruh kabilah Khazraj dan Aus masuk Islam. Itu sebelum hijrahnya Nabi. Sehingga Nabi SAW sudah terbayang untuk kondisi Madinah, sehingga Rasul kemudian bercita-cita ingin membuat daulah Islamiyah, negara Islam, berkumpulnya orang-orang Islam dan menegakkan syariat Islam di situ. Ini pula yang melatar belakangi kenapa Rasul juga hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian juga di antara latar belakang juga karena Nabi SAW ingin menjaga dakwah Islam, ingin menjaga darah-darah para sahabat, ingin menjaga kehormatan para sahabat yang semakin hari semakin tertekan. Makanya kenapa Islam itu datang untuk hifdun nafsi, menjaga jiwa. Rasul tidak mau ada lagi korban. Makanya Rasul ingin menyelamatkan para sahabat sehingga bisa beribadah dengan tenang di kota Madinah. Itu juga yang melatar belakangi kenapa Nabi SAW hijrah. Kemudian juga
Nabi SAW punya kerabat di kota Madinah. Kita tahu bahwa kakek buyut Nabi SAW namanya Hashim itu menikah dengan seorang wanita Madinah, kemudian melahirkan namanya Syaibah yang disebut dengan Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib lahir Abdullah, dari Abdullah lahir Rasul SAW. Artinya ada tempat yang dituju karena ada keluarganya di sana. Kemudian yang terakhir, karena orang Mekah sudah tidak mau menerima dakwah Nabi. Lalu apa yang diteruskan? Dia harus mencari lahan baru untuk berdakwah. Begitulah para nabi ingin menyebarkan Islam seluas-luasnya. Ini diantara poin penting kenapa Nabi SAW hijrah. Tapi bagaimana kisah hijrah ini? Lalu apa nanti mukjizat-mukjizat Rasul saat hijrah? Apa saja peristiwa-peristiwa yang dihadapi Rasul saat hijrah? Kemudian juga apa faedah dari hijrah Nabi SAW? Inilah yang kita akan bahas 1 jam ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah baiat Aqabah yang kedua, 2 bulan setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasul untuk hijrah ke kota Madinah. Karena sebelum itu belum ada gambaran tempat mana yang layak untuk hijrah. Sehingga Nabi SAW hanya memberikan solusi kepada para sahabatnya, kalau engkau ingin hijrah, hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Di sana ada raja walaupun Nasrani tapi adil. Tetapi Nabi SAW tidak menjadikan itu tujuan hijrah secara mutlak, hanya individu-individu para sahabat. Baru setelah Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Nabi harus hijrah ke kota Madinah dan diizinkan untuk hijrah, dari situlah serempak Rasul meminta seluruh para sahabat baik yang ada di Habasyah ataupun yang masih tertinggal di Mekah untuk segera hijrah ke Madinah. Dan ketika itu orang-orang musyrik tidak membiarkan satupun sahabat yang pergi ke Madinah. Dari sini hijrah para sahabat itu sangat mencekam, karena mereka terancam jiwanya. Sehingga akhirnya kemudian mereka hijrah sembunyi-sembunyi, sampai jangan ada orang musyrik mengetahuinya, kalau tidak akan dibunuh. Contoh saja kisah daripada Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini orang Romawi. Mendengar di Romawi sana bahwa akan ada seorang nabi dan rasul di tanah Arab, hijrahlah dia dari Romawi menuju Mekah. Kemudian jadi pengusaha hebat di Mekah, sampai akhirnya dia mendengar Rasul diutus, dia pun masuk Islam. Ketika dia hendak hijrah, Suhaib Ar-Rumi ini orang kaya. Dia membawa kekayaannya di atas untanya, emas-emasnya, uang-uangnya, belum lagi aset yang ditinggalkannya. Rupanya dihadang di tengah jalan. Suhaib Ar-Rumi paham dia akan dibunuh, maka dia naik ke atas bukit dengan membawa busur panah dan 20 anak panah. Dan ingat bahwa Suhaib Ar-Rumi ini seorang pemanah handal. Ketika itu Suhaib Ar-Rumi diminta untuk kembali ke Mekah, tetapi Suhaib Ar-Rumi tidak mau. Akhirnya kemudian kata Suhaib Ar-Rumi, kalau kalian ingin membunuh diriku, maka aku akan dahulu membunuh kalian. Di tanganku ada 20 anak panah, dan kalian tahu siapa aku. Aku adalah orang yang paling hebat dalam memanah, dan kalian tahu, kalau seandainya 20 anak panah ini melesat dan 20 orang kalian meninggal, kemudian aku meninggal, tentu bagi kalian tidak impas. Akhirnya kemudian karena mereka juga tahu siapa Suhaib Ar-Rumi, mereka hanya mengatakan, kalau engkau pergi, pergilah dengan badan, tinggalkan harta. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi pun menyetujui dan memberikan seluruh hartanya, seluruh asetnya kepada orang-orang musyrik. Akhirnya dia hanya jalan dengan pakaian yang ada di badan saja sampai ke Madinah. Kemudian berjumpa dengan Nabi SAW setelahnya. Apa kata Rasul?
rabiha bai'u Abi Yahya, sungguh beruntung jual belinya Abi Yahya. Maksudnya kunyah daripada Suhaib Ar-Rumi. Bayangkan, tinggalkan semua hartanya, hanya membawa pakaian di badan saja, padahal dia orang kaya. Menunjukkan bahwa hijrah ini pengorbanan, bukan hanya harta, jiwa saja dikorbankan. Itu salah satu kecil daripada kisah Suhaib Ar-Rumi. Belum lagi yang pertama hijrah adalah keluarganya Abu Salamah, sampai akhirnya istrinya ditahan oleh kabilahnya dan juga anaknya. Kalau kau hijrah, hijrah sendiri. Akhirnya kemudian saling tarik-tarikan tuh tangannya, tangan anaknya ditarik oleh kabilahnya, tangan kirinya ditarik oleh ayahnya Abu Salamah, sampai lepas ininya, tulangnya itu, tulang anaknya itu. Akhirnya Abu Salamah mengatakan, ya sudah, daripada merutkan anakku, aku hijrah sendirian. Dipisahkan dengan keluarga. Walaupun akhirnya kemudian Ummu Salamah setahun setelahnya menyusul Abu Salamah. Dan dari sini menunjukkan betapa luar biasa hijrah para sahabat Nabi SAW. Intinya bahwa hijrah Nabi ini dan juga hijrah para sahabat bukan hijrah yang mudah, kecuali Umar. Kalau Umar lain. Umar bin Khattab memang ditakuti orang, makanya seluruh para sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, kecuali Umar bin Khattab terang-terangan dan mengatakan, siapa yang ingin anaknya yatim, halangi aku hijrah. Siapa yang ingin anaknya yatim, halangi aku hijrah. Mana berani Umar bin Khattab? Cuman satu yang berani hijrah terang-terangan, hanya Umar saja. Yang lainnya tidak berani, karena ancamannya jiwa masalahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi di sana ada seorang musyrik, saya lupa namanya, siapa ya, pokoknya ada orang tua musyrik melihat sahabat begitu luar biasanya hijrah dari Mekah ke Madinah, dan dia usianya sudah 100 tahun lebih, dan dia seorang penyair kondang Arab. Dia pun dalam hatinya ingin ikut hijrah, ingin masuk Islam, sampai mengatakan, kalau memang agama Muhammad itu tidak benar, tidak mungkin para sahabat sampai mengorbankan harta dan jiwanya. Akhirnya dia terenyuh, hidayah masuk ke dalam hatinya dan ingin hijrah juga, padahal belum masuk Islam. Tiba-tiba di tengah jalan dihadang oleh pembesar Quraisy, kemudian disuruh untuk pulang ke Mekah. Tetapi sebelumnya diberikan syubhat dulu dan mengatakan, wahai fulan, engkau ini seorang penyair kondang, kami sudah disulitkan dengan Hasan ibn Sabit, maksudnya penyair Rasul yang ada di Madinah. Engkau pula mau terlibat dalam syairnya dengan Muhammad. Betapa sulitnya kami menghadapi Islam, karena ketika itu syair sama dengan media, sama dengan YouTube. Syair itu sama dengan TV, sama dengan koran, pokoknya media. Zaman itu kan belum ada macam gini, medianya pakai syair. Akhirnya kemudian ditakut-takuti, kalau engkau masuk ke agama Muhammad itu mengharamkan zina, kau tidak akan bisa berzinah lagi. Kata kakek tua ini, memang aku sudah tidak tertarik dengan zina, aku sudah tua. Kemudian diberikan syubhat lagi, agama Muhammad mengharamkan khamar, engkau tidak bisa mabok lagi. Dia mengatakan, aku sudah tua, tidak mungkin juga aku mabok, katanya. Akhirnya kemudian sudah gini saja, bagaimana kalau seandainya kami tawarkan 100 ekor unta, kau jangan pergi ke Mekah, tetaplah kau di kabilah, kau akan jadi orang kaya membawa 100 ekor unta. Tapi kakek ini mengatakan, saya ingin pembuktian, bukan hanya ucapan. Datangkan 100 ekor unta itu. Betul-betul didatangkan 100 ekor unta itu. Akhirnya subhanallah, memang hidayah milik Allah. Yang tadinya sudah ingin masuk Islam, gara-gara 100 ekor unta nggak jadi. Celakanya lagi, ketika dia pulang menunggangi 1 ekor unta itu, Allah takdirkan unta yang ditungganginya terperosok, kemudian dia pun mati. La haula wala quwata illa billah. Mungkin juga gara-gara 100 ekor unta, kemudian dia terperosok mati,
enggak dapat hidayah, khasirat dunya wal akhirah. Dunia rugi, akhirat tambah rugi lagi. Bahkan ada seorang laki-laki namanya seorang laki-laki namanya lupa, tetapi dia Qais namanya. Dia ingin mengejar seorang wanita yang hendak dinikahinya. Jadi sebelum hijrah dia tertarik dengan seorang wanita. Lah kemudian ketika hendak dipinang, rupanya wanita ini hijrah ke Madinah. Kemudian akhirnya dia pun terpaksa hanya karena ingin mencari wanita itu dan meminangnya. Terpaksa dia hijrah. Jadi hijrahnya bukan karena Allah, tetapi karena seorang wanita. Dari sini Nabi SAW bersabda, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi." Barang siapa hijrahnya karena urusan dunia atau wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya hanya mendapatkan itu saja, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi macam-macam orang hijrah ketika itu dari Mekah ke Madinah. Baik, kita masuk pada cerita. Setelah 2 bulan dari Baiat Aqabah yang kedua, Allah turunkan wahyu agar Rasul segera hijrah. Maka Nabi SAW fi waktu zahirah, di waktu zuhur, waktu panas-panasnya itu, tidak biasa orang Arab keluar, karena panasnya di sana itu bukan panas biasa, ekstrim panasnya. Jadi orang-orang Arab itu jarang keluar zuhur-zuhur itu, kecuali karena urusan penting. Lah Nabi SAW di waktu di mana tidak ada orang Arab keluar, dia keluar menuju rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebenarnya Abu Bakar ini dari dulu ingin hijrah. Dari dulu ingin hijrah. Pernah suatu ketika dia tidak mengetahui Nabi SAW, langsung menaikkan semua barang-barang di atas unta, kemudian pergi meninggalkan Mekah. Berjumpa dengan seorang laki-laki namanya Ibnu Dighinnah. Kata Ibn Dighinnah ini, "Ya Aba Bakrin, ila aina tadhhab?" Abu Bakar, mau kemana kau pergi? Kata Abu Bakar, "Inni muhajirun ilallah." Saya ingin hijrah menuju Allah. Saya sudah tidak bisa lagi beribadah di Mekah. Ibn Dighinnah ini tokoh Quraisy yang disegani. Dia tahu siapa Abu Bakar. Dia mengatakan, "Ya Aba Bakrin, mithluka la takhruj wa la tukhraj." Abu Bakar, orang sepertimu tidak layak keluar dari Mekah, apalagi diusir. Kalau engkau tidak merasa aman beribadah di Mekah, aku pelindungmu. Katakan kepada orang-orang Quraisy itu, Ibn Dighinnah melindungiku. Pulang kamu. Maka Abu Bakar pun kemudian pulang. Kemudian dia membuat musola di luar rumah. Dia pun sholat di situ dengan dikencangkan suaranya. Banyak laki-laki, perempuan-perempuan dan anak-anak melihat, karena Abu Bakar ini kalau sholat lebih banyak nangis dibandingkan baca Qurannya. Baca Quran sebentar, nangisnya lama. Jadi anak-anak pada nengok lah. Mak-mak pun ikut tengok juga di situ. Akhirnya kemudian tokoh-tokoh Quraisy ini takut kalau seandainya wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka termaru dengan Abu Bakar. Datanglah mereka kepada Ibn Dighinnah, karena tidak berani menyentuh Abu Bakar karena dapat perlindungan dari Ibn Dighinnah, dan mengatakan, "Ya Ibn Dighinnah, tolonglah Abu Bakar itu jangan sholat di luar rumah, masuklah ke dalam rumah." Karena dia sudah merasa bahwa mereka sudah merasa bahwa ini pengaruh Abu Bakar bisa mempengaruhi anak dan istri mereka. Maka Ibn Dighinnah datang kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, orang itu sudah menekan diriku, masuklah ke rumah, sholatlah kau di rumah." Akhirnya Abu Bakar menuruti apa kata Ibn Dighinnah. 10 hari dia tidak keluar rumah, sholat dalam rumah. Kemudian setelah 10 hari buat lagi sholat di luar rumah. Banyak lagi anak-anak yang nonton, wanita-wanita juga ikut nonton. Geramlah orang-orang musyrik ini, datang lagi kepada Ibn Dighinnah dan mengatakan, "Ya Ibn Dighinnah, sudahkah kami katakan, suruhlah Abu Bakar masuk dalam rumah." Maka Ibn Dighinnah datang kepada Abu Bakar dan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, orang-orang itu menekan diriku, tolonglah kau jangan sholat di luar." Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengatakan, "Ya Ibn Dighinnah, aku sudah punya keputusan, aku tidak akan sholat dalam rumah."
Kemudian Ibn Diginah mengatakan, tapi orang-orang itu menekan diriku. Kata Abu Bakar, ya sudah, begini saja, perjanjianku dengan kamu bahwa engkau akan melindungi diriku, kita batalkan. Kata Ibn Diginah, lalu siapa yang akan melindungimu jika mereka mengganggumu, wahai Abu Bakar? Maka dia mengatakan, aku memiliki Allah subhanahu wa ta'ala yang akan melindungiku. Artinya Abu Bakar Siddiq itu sudah hampir berulang kali ingin hijrah, tetapi belum diizinkan Rasul. Rupanya ada maksud kenapa Abu Bakar tidak diizinkan Nabi SAW. Karena dari seluruh para sahabat Nabi SAW, yang paling aman bagi Rasul itu hanya Abu Bakar. Baik jiwanya atau hartanya, bahkan keluarganya. Nabi pernah mengatakan ketika di ujung hayatnya Rasul berkhutbah, dan itu khutbah yang terakhir kali Rasul berkhutbah, tiba-tiba Abu Bakar menyela-nyela dalam khutbahnya Rasul dan mengatakan, fadainaka bi anfusina ya Rasulullah, fadainaka bi amwalina ya Rasulullah, fadainaka bi abaina wa ummahatina ya Rasulullah. Rasul, kami tebus dengan jiwa kami, harta kami, keluarga kami, asal engkau jangan meninggalkan kami. Sahabat tidak paham kenapa Abu Bakar ngomong begitu di sela-sela Rasul sedang berkhutbah. Maka mereka marah dan mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, lima tuqatiu kalaman Nabi. Hei Abu Bakar, kenapa berani-beraninya kau memutus perkataan Nabi? Biarkan dia berkhutbah. Maka ketika sahabat memarahi Abu Bakar, Rasul membela Abu Bakar dan mengatakan, diam kalian, da'u Abu Bakrin yatakallam, biarkan dia bicara. Demi Allah, kata Rasul, semua kebaikan kalian sudah aku balas di dunia, kecuali kebaikan Abu Bakar. Hanya Allah yang bisa membalasnya. Tidak ada yang merasa aman dari seluruh harta kalian kecuali harta Abu Bakar untukku. Makanya kenapa Rasul tidak mau kecuali memilih Abu Bakar untuk menemani hijrahnya. Makanya siang-siang dia datang ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam rumah itu ada Asma dan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, bisa nggak disingkirkan tuh kedua putrimu itu? Saya ingin bicara empat mata. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka berdua hanyalah anak kecil dan tidak memudaratkan kita. Bicaralah wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, ya Abu Bakrin, qad adzinallahu bil hijrah. Wahai Abu Bakar, Allah sudah mengizinkan aku hijrah. Ketika Rasul mengatakan Allah sudah mengizinkan Rasul untuk hijrah, Abu Bakar kemudian mengatakan, as-suhbatu suhbatu ya Rasulullah. Rasul, izinkan aku menemani hijrah, izinkan aku menemani hijrahmu. Maka Rasul mengatakan, as-suhbatu suhbatu ya Abu Bakrin, iya, kau akan hijrah bersamaku. Ketika mendengar izinnya Rasul, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Fabaka Abu Bakrin Siddiq. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana senangnya Abu Bakar dan mengatakan, wallahi aku tidak pernah melihat orang yang saking bahagianya dia menangis kecuali ketika aku melihat ayahku ketika menangis diajak hijrah Nabi SAW. Jadi orang kalau saking bahagia itu pasti menangis, ikhwan. Saking bahagia itu. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka seketika Abu Bakar Siddiq kemudian menyediakan 2 unta bersama aktabnya, seluruh perbekalannya itu diletakkan di atas unta, lengkap semuanya, bahkan seluruh hartanya, maksudnya seluruh emasnya itu dibawa, karena Abu Bakar itu tujaru zahab. Abu Bakar itu penjual emas, jadi dia itu bos emas gitu ya. Makanya kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bisa menginfakkan seluruh hartanya, karena dengan kepiawaian bisnisnya dia bisa cari lagi ya. Dan pemilik emas di zaman itu penguasa kabilah. Makanya kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu membawa seluruh emasnya. Lah Abu Quhafa itu ayahnya sudah tua buta, belum masuk Islam. Mendengar anaknya membawa seluruh hartanya, kemudian dia panggil anaknya Abu Bakar, Asma bintu Abi Bakar, ya Asma, sini kamu, aku dengar ayahmu membawa seluruh hartanya dan tidak ditinggalkan sedikit pun di rumah ini. Betulkah wahai Asma? Asma cerdik, diambilkan karung diisi batu,
kemudian diletakkan di depan kakinya, kemudian tangannya ditarik dan diletakkan di karung ini. Tidak wahai kakek, emasnya masih banyak di sini. Dikasih karung batu. Namanya orang buta, kalau nggak buta ya ditengok lah kan itu. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an senang sekali, akhirnya mempersiapkan di malam itu dia harus keluar. Kemudian Rasul pulang. Ketika Nabi SAW pulang, dia berwasiat kepada Ali radhiyallahu an, ya Ali, engkau harus tidur di tempat ranjangku. Subhanallah. Ali yang ketika itu masih remaja harus mempersiapkan jiwanya menggantikan posisi Nabi SAW. Kenapa Rasul meninggalkan Ali? Ada dua perkara. Satu, karena Ali tidak mungkin dibunuh. Ali itu anaknya Abu Talib, dan Abu Talib itu Sayyidul Bathah, penguasa lembah Arab, tidak mungkin dibunuh. Yang kedua, di rumah Nabi SAW itu banyak titipan, dan belum semuanya sampai kepada orang yang menitipnya. Nabi itu walaupun sudah diangkat jadi Nabi, orang-orang kafir itu kalau berdagang masih suka menitipkan barang di rumah Rasul, padahal dia sudah jadi Nabi dan berseberangan dakwahnya. Tapi kalau mereka safar berniaga ke Yaman atau ke Syam, terkadang uangnya dititipkan kepada Rasul. Berarti dari sinilah bank syariah pertama, itulah rumah Rasul, tempat penitipan uang. Dan Rasul tidak mau satu barang pun kecuali dikembalikan ke pemiliknya. Makanya Rasul meminta Ali, jangan ikut hijrah sekarang. Kamu tidur di sini, kau tidak akan dibunuh, tapi tolong barang-barang ini sampaikan kepada pemiliknya. Disinilah sifat Rasul Sadiqul Amin. Dia amanah, menjaga titipan manusia. Maka di malam itu Rasul masih dalam rumah, tetapi pasukan Abu Jahal dan kabilah-kabilah yang banyak itu sudah mengepung rumah Rasul. Di sini terjadi mukjizat pertama dalam hijrahnya Nabi SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala merintahkan Rasul untuk mengambil pasir, kemudian menerbangkan ke atas. Pasir ini dibawa angin ke sana kemari, sehingga tidak ada satupun musuh-musuh yang mengepung Rasul kecuali debunya masuk ke mata-mata mereka. Disitulah mereka merasakan kantuk yang luar biasa. Peristiwa ini digambarkan dalam surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami jadikan di antara mereka dengan diri wahai Muhammad saddan, penghalang. Mereka tidak bisa melihat Rasul karena ngantuk. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami butakan mata-mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Rasul yang sedang keluar rumah itu. Baru setelah Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar, kemudian mengambil tunggangannya, kemudian berjalan bersama meninggalkan Mekah, baru mereka kemudian tersadar, terbangun, kemudian mengepung rumah Nabi SAW. Rupanya tidak didapati kecuali Ali bin Abi Thalib. Ali hanya ditempeleng sama Abu Jahal dan mengatakan, Aina Muhammad, di mana Muhammad? Kata Ali, la adri, saya tidak tahu. Saya tidur dari sini, saya tidak tahu di mana Muhammad. Akhirnya disusul ke rumah Abu Bakar, pun tidak ada, sudah berangkat semuanya. Nabi SAW ketika itu melibatkan seluruh keluarga Abu Bakar. Ingat, hijrah Rasul semua pahalanya diberikan kepada Abu Bakar dan keluarganya, karena yang terlibat dalam hijrah itu semua keluarga Abu Bakar. Pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang mendanai hijrah Nabi. Yang kedua Asma. Asma ini membawa makanan, karena Nabi SAW bersiasat Rasul tidak langsung pergi ke Madinah, tapi bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, supaya mengacaukan orang-orang yang mencari Nabi. Disangkanya sudah sampai di perjalanan Madinah, padahal masih sembunyi di Mekah selama 3 hari. Yang ngirim makanan pagi petang adalah Asma. Kemudian di sana ada anaknya Abu Bakar radhiyallahu, namanya Abdurrahman ibn Abi Bakar. Tugasnya informan,
memberikan informasi pergerakan orang-orang musyrik. Bagaimana apapun terjadi pergerakan langsung dilaporkan. Dan ini bukan perkara enteng. Di zaman itu belum ada HP. Kalau ada HP enak saja, ini ada masalah di sini, tenang, OTW saya ke situ, senang. Harus didatangi guanya. Ya. Kemudian di sana ada pembantunya Abu Bakar yang dimerdekakan Abu Bakar, namanya Abdullah ibn Fuhairah. Abdullah ibn Fuhairah menggembala kambing di bawah gua. Jadi kalau ada pergerakan dia akan membuat sinyal sehingga masuk ke dalam gua, maka Rasul dan Abu Bakar sudah siap-siap. Jadi 3 orang ini semua keluarga Abu Bakar. Abu Bakar, anak laki-lakinya Abdurrahman, anak wanitanya Asma, dan pembantunya Abdullah ibn Fuhairah terlibat dalam siasat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian 3 hari di Gua Thur, barulah Abu Bakar menyewa seorang khirrit. Khirrit itu penuju jalan. Penuju jalan. Dia bukan seorang muslim, dia orang musyrik, dan diberikan upah 10 ekor unta. Padahal Abu Jahal, siapa yang berani menangkap Rasul ataupun Abu Bakar, maka setiap kepala 100 ekor unta. Sementara Abu Bakar nyewa ini hanya 10 ekor unta. Sebenarnya dia kalau berkhianat bisa saja kan? Tapi tidak semua orang musyrik berkhianat. Ada juga orang-orang musyrik yang baik. Dari sini ada fikih bahwa boleh seorang muslim itu mempekerjakan orang kafir. Karena Abu Bakar dan Rasul penunjuk jalannya bukan orang muslim, orang musyrik. Sampai ke Madinah. Maka berangkatlah Nabi SAW dari Gua Thur sampai ke Madinah. Lah di sini banyak peristiwa. Apa saja peristiwa? Peristiwa yang pertama adalah mukjizat ketika di Gua Thur. Ada kisah bahwa ketika Nabi SAW menemukan Gua Thur itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ingin memeriksa gua. Dia takut di gua itu ada ular, ada kalajengking, ada macam-macam. Abu Bakar masuk. Setiap lubang diletakkan kain, diletakkan daun, pokoknya jangan ada lubang, dikhawatirkan di tempat binatang buas. Masalahnya ada 2 yang ketika itu tidak sempat ditutup. Ketika sudah merasa aman, kata Abu Bakar, masuklah wahai Rasul. Maka Rasul pun kemudian tidur di paha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai tertidur. Rupanya dia melihat ada 2 lubang persis di samping kiri kanannya. Terpaksalah dia kemudian menutup dengan tangannya dan kakinya. Rupanya Allah takdirkan dari lubang itu ada kalajengking yang menyengat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ditahannya itu. Coba kalau antum begitu kan langsung kaget kan? Ini ditahan lubang itu. Sampai ketika kemudian racunnya kalajengking itu sampai kemudian masuk ke badan Abu Bakar, berkeringat Abu Bakar gemetar. Lah gemetar itulah yang menjadikan Nabi SAW terbangun. Itu pun tak ngaku Abu Bakar. Subhanallah. Tapi Rasul tahu, dia wahyu. Nabi tahu wahyu. Ada apa wahai Abu Bakar? Tidak ada apa-apa wahai Rasul. Tapi sudah pucat dia. Ketika kemudian Abu Bakar kemudian mengaku, barulah Nabi SAW meludahi bekas gigitan kalajengking, dan ludahnya Rasul obat. Ludahnya Rasul obat, ikhwan. Ini mukjizat. Beda dengan ludah antum, hati-hati, jangan main ludah saja. Makanya Ali radhiyallahu dalam perang Khaybar matanya sakit, diludahi Rasul sembuh matanya. Kalau kita yang ludah buta lah orang. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika itu terjadi di lubang gua itu tumbuh pohon. Kemudian di situ ada sarang laba-laba. Tapi kisah ini, ingat, kisah ini dikritik oleh para ulama. Hadisnya dhaif tentang sarang laba-laba, yang ketika kemudian ada orang musyrik melihat rupanya ada sarang laba-laba, kemudian tidak jadi, enggak mungkin ada orangnya. Hadis ini dhaif, tapi masalahnya masyhur. Ini mujizat yang pertama. Mujizat yang kedua, ketika Nabi SAW mulai melakukan perjalanan
perbekalan mulai habis, minuman sudah mulai habis, makanannya pun sudah mulai habis. Karena bagaimanapun ketika itu Rasul mengambil jalan yang berbeda dengan jalan yang biasa dari Mekah ditempuh ke Madinah. Dia pakai jalan lain, tergantung khiritnya penuh jalannya. Abdullah ibn Uraikid, nama penuh jalannya itu Abdullah ibn Uraikid. Nah, saya baru hafal. Jadi ketika itu di tengah padang pasir rupanya ada tenda. Maka Nabi SAW singgah di tenda itu. Rupanya ada seorang wanita namanya Ummu Ma'bad. Suaminya sedang pergi mencari kayu bakar. Maka Rasulullah SAW ketika itu menanyakan apakah ada minuman, kah bekal, kah bertamulah. Tapi kata Ummu Ma'bad tidak ada. Tidak ada minuman, tidak ada makanan. Kemudian Rasul melihat ada kambing betina dan tidak keluar susunya, karena kambing itu kalau keluar susu punya anak. Kalau punya anak baru keluar susunya. Ini tidak punya anak, macam mana keluar susunya? Akhirnya kemudian Rasul pun mengusap kambing itu, tiba-tiba tetenya gemuk penuh dengan air susu. Kemudian oleh Rasul diperah sampai dapat banyak. Ketika sudah dapat banyak, kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin ishrab, wahai Abu Bakar minumlah. Lihat bagaimana cintanya Abu Bakar kepada Rasul. Kata Rasul, la balishrab anta ya Rasulullah. Tidak, kau aja yang minum wahai Rasul. Maka Rasul meminumnya. Kemudian Rasul menawarkan kepada Abu Bakar dan mengatakan, balishrab anta ya Rasulullah. Minumlah Rasul. Rasul minum lagi kedua kalinya. Setelah dua kali minum ditawarilah Abu Bakar. Kata Abu Bakar, bal anta ishrab ya Rasulullah. Engkau saja wahai minum wahai Rasul. Lihat kata-kata Abu Bakar. Falamma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashrab thumma yashrab thumma yashrab hatta rawaitu, katanya. Ketika aku melihat Rasul minum, kemudian minum, kemudian minum, hilang dahagaku. Yang minum siapa, yang hilang dahaga siapa? Lihat bagaimana mungkin Abu Bakar, dia mengatakan ketika aku melihat Rasul minum sampai hilang. Itu terlahir karena cintanya Abu Bakar kepada Rasul. Melihat orang yang dicintainya merasa puas, dia pun ikut puas. Kalau kita kan tidak ya, kita lagi haus, depan kita ada orang minum es itu klak klok di sini, kapan saya minum kayak dia gitu ya. Tapi Abu Bakar luar biasa. Kita saja kalau kadang di warung gitu ya, sama teman gitu, ketika datang minuman, saya dulu nggak ada dikasih kawannya gitu ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini mukjizat yang kedua. Kemudian mukjizat yang ketiga, ketika Nabi SAW sampai di padang Sahara dekat Bukit Suraqah. Kenapa bukit itu disebut Bukit Suraqah? Karena ketika Rasul sampai di situ, rupanya Suraqah ibn Malik, suruhan Abu Jahal, berhasil menemui Nabi dan Abu Bakar. Makanya sampai sekarang bukitnya disebut Bukit Suraqah. Ketika itu Suraqah sudah mencabut pedangnya itu. Oh, kena kau, katanya. Rupanya Allah takdirkan kudanya nyungsep di padang pasir. Kemudian pedangnya jatuh langsung disambar Rasul. Kemudian Rasul SAW berbalik justru mengarahkan pedang itu kepada Suraqah. Suraqah pun ketakutan. Kata Rasul, gini saja wahai Suraqah, maukah aku tawarkan sesuatu yang lebih baik lagi? Kata Suraqah, apa wahai Muhammad? Masuklah kau ke agamaku. Kata Suraqah, tidak mau. Akhirnya gini saja wahai Suraqah, sebaiknya kau pulang, tapi rahasiakan diriku dan Abu Bakar. Saya akan memberikan sebuah kabar gembira kepada engkau wahai Suraqah, sebagai saksinya Abu Bakar. Kata Rasul, ya Abu Bakar, keluarkan pena dan buku, catat kabar gembiraku kepada Suraqah. Maka Abu Bakar mengambil pena dan buku dan mengatakan, apa yang harus saya catat wahai Rasul? Catatlah bahwa Suraqah akan dipakaikan kepadanya pakaian kebesaran Raja Kisra. Raja Kisra mana? Persia. Catat bahwa Suraqah akan dipakaikan pakaian kebesaran Raja Kisra.
Padahal di zaman Rasul Madinah Mekah saja, kenapa sampai ke Kisra? Dicatat Abu Bakar, kemudian diserahkan kepada Suraqah suratnya. Nah, ini sebagai imbalan. Akhir Suraqah pun pergi dan dia menyembunyikan perjalanan Nabi SAW. Setiap ketemu dia mengatakan tidak tahu. Dan baru Suraqah masuk Islam setelah Fatu Mekah. Dan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Suraqah juga ikut terlibat dalam perang membebaskan Persia. Kemudian Persia takluk di tangan kaum muslimin dan Baitul Maqdis dikuasai. Ketika itu Umar bin Khattab diserahi pakaian kebesaran Kisra untuk dipakai. Tapi Umar teringat dengan wasiat Rasul kepada Abu Bakar. Dia mengatakan, "Aina Suraqah bin Malik?" Di mana Suraqah ibn Malik? Akhirnya Suraqah ibn Malik datang dan mengatakan, "Ya Suraqah, aku mendengar bahwa dirimu dihabar gembirakan Rasul akan diberikan pakaian kebesaran Kisra." Maka dia pun diserahkan kepada Suraqah ibn Malik. Subhanallah, ini mukjizat Nabi SAW kepada Suraqah ibn Malik. Maka Nabi SAW pun kemudian sampai di Kuba tepat pada hari Senin, bulan ke-8 dari bulan Rabiul Awal. Dan sering saya katakan Rabiul Awal adalah bulan bersejarah. Di situ kelahiran Rasul, di situ hijrahnya Rasul, dan di situ wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal. Sampainya Rasul di Kuba persis di hari Senin, bulan 8, tanggal 8 bulan Rabiul Awal tahun 14 dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tinggal di Kuba, dan disitulah Rasul mendirikan masjid pertama, namanya Masjid Kuba. Disitulah Nabi SAW mendirikan masjid pertama sesampainya di perbatasan Madinah Kuba, didirikannya masjid. Kemudian setelah Nabi SAW mendirikan masjid Kuba, barulah kemudian Nabi SAW masuk ke kota Madinah. Maka di Madinah Rasul disambut oleh sahabat yang sudah rindu ingin berjumpa dengan Rasul dari orang-orang Khazraj dan Aus itu. Maka Nabi SAW kemudian mendirikan satu masjid yang dikenang dalam sejarah yang disebut dengan Masjid Nabawi. Siapa yang solat di masjid itu, maka satu kali solat sama dengan 1000 kali solat di Masjid Al-Fajri. Kalau haram tentu lebih besar lagi, 100.000 kali lipat. Jadi kalau antum solat di Masjidil Haram satu kali saja, berarti sama dengan 100.000 kali solat di Masjid Al-Fajri. Namun sayang orang umrah, orang haji tidak paham pahala ini. Bukannya memperbanyak solat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, malah kemudian touring kemana-mana, selfie di mana-mana gitu ya. Solatnya itu ketika hari pertama kedua saja, lebihnya jalan-jalan, kan rugi itu. Anda bisa bayangkan 100.000 kali solat itu, mungkin usia kita sudah meninggal, solatnya belum selesai itu kalau satu kali solat. Kalau 5 kali solat 5 waktu saja, kalikan saja, belum lagi solat-solat sunnahnya. Kalau 10 hari solat malam di situ, witir di situ, duha di situ, tahiyatul masjid di situ, banyak kali pahala kita ini. Cuman ini kadang-kadang luput. Kalau Allah takdirkan antum ke sana, ikhwan, perbanyak solat di sana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian apa yang dilakukan Nabi SAW di kota Madinah? Di sini ada bab a'malu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Madinatil Munawwarah. Apa saja pekerjaan Rasul ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah? Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyatukan kaum muslimin dalam masjid dengan cara syariat salat jamaah. Masalahnya Rasul ketika itu kan belum ada syariat adzan. Macam mana mengumpulkan orang? Kalau sekarang kan enak kan, adzan saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, kumpul semua ke masjid. Zaman itu belum syariat adzan. Sehingga kemudian Rasul bermusyawarah dengan Muhajirin dan Ansar ini, kira-kira panggilan apa yang layak untuk mengumpulkan manusia di Masjid Nabawi.
Yang lain mengatakan, Rasul, bagaimana kalau kita tiup trompet saja? Kalau sudah ada suara trompet, datang waktu sholat. Yang lain mengatakan, bagaimana kita tabuh lonceng saja, tung gitu ya. Kalau sudah lonceng di pentung, datang waktu sholat. Yang lain mengatakan, gini saja Rasul, kita buat api aja di bukit. Jadi kalau datang waktu sholat, nyalakan, nanti kita padamkan. Datang waktu sholat, nyalakan lagi, nanti kita padamkan. Tetapi Rasul tidak mau ada tasyabuh bil kufar, tidak mau menyerupai orang kafir. Karena itu adatnya Nasrani, Yahudi dan Majusi. Trompet Nasrani, lonceng Yahudi, api Majusi, tidak mau. Maka ketika itu ada dua sahabat Nabi SAW. Pertama Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dan yang kedua Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbi al-Ansari. Jadi dari Muhajirin Umar, dari orang-orang Madinah Ansar Abdullah ibn Zaid. Malam itu dua-duanya bermimpi. Mimpinya persis, dua-duanya sama. Didatangi malaikat, kemudian diajarkan lafaz azan yang kita kenal hari ini, baik kepada Umar ataupun kepada Allah bin Zaid. Keesokan harinya dua sahabat ini bercerita tentang mimpinya. Maka ketika Nabi SAW mendengar mimpinya Abdullah ibn Zaid dan juga Umar bin Khattab, dan lafaz azan yang diajarkan malaikat kepada keduanya, maka Rasul mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, qum fa'adzin. Wahai Bilal, berdiri, azanlah seperti lafaz yang dimimpikan Abdullah ibn Zaid. Maka Bilal pun azan, dan inilah azan pertama kali dikumandangkan Bilal di Masjid Nabawi. Sejak itulah muadzin disebut Bilal. Mau namanya Rahmat, tetap mana Bilalnya. Mau namanya siapa lagi, ya, Meing, tetap aja Bilalnya mana gitu ya. Tetap Bilal itu akan melekat kepada seorang muadzin. Padahal Rasul itu punya 4 muadzin. Di Masjid Kuba Rasul meletakkan muadzin namanya Sa'ad Al-Qaradhi. Dia maulanya Ammar ibn Yasir. Kemudian di Masjidil Haram Rasul juga meletakkan muadzin namanya Abu Mahdhurah, yang diajarkan lafaz taswib, as-salatu khairun minan naum. Kemudian di Masjid Nabawi Rasul letakkan Bilal Rabah dan juga Abdullah ibn Umi Maktum. Bahkan kalau datang puasa, maka Bilal azan pertama, Abdullah ibn Umi Maktum azan subuh. Makanya Rasul mengatakan, makanlah, minumlah, maksudnya sahur, kalau masih mendengar azan Bilal. Tapi kalau sudah mendengar azan Abdullah ibn Maktum, berarti menunjukkan azan subuh, berhentilah kalian. Artinya muazin Rasul 4. Sa'ad Al-Qaradhi maula Ammar ibn Yasir, kemudian Abi Mahdhurah, kemudian Bilal, kemudian Abdullah ibn Umi Maktum yang buta itu, yang turun padanya surah Abasa wa Tawalla. Tetapi yang paling dikenal Sayyidul Muadzinin adalah Bilal ibn Rabah, karena dia yang pertama dan memiliki suara yang paling indah. Bilal ibn Rabah radhiyallahu an. Ini yang pertama. Akhirnya dengan azan itu menandakan bahwa Rasul menegakkan jamaah salat. Ini amal yang pertama. Amal yang kedua, setelah manusia dikumpulkan di masjid, kemudian disatukan dengan iman, dengan suara azan, dan masjid satu-satunya tempat menyatukan orang. Di luar masjid susah. Makanya kenapa Rasul SAW ketika sholat, apa kata Rasul? La tasawwunna sufufakum aw la yukhallifannallahu baina qulubikum. Rapat saf kalian atau Allah buat berselisih hati kalian. Artinya kalau orang rapat safnya menunjukkan apa? Ada ta'aluf, hati kita ini bersaudara dengan yang sebelahnya walaupun tidak kenal. Tapi kalau sudah renggang, ya, kemudian Rasul mengatakan nanti setan akan menerobos dan mengganggu imam. Ada seorang tokoh mengatakan, kalau setan masuk menerobos nanti biar ikut sholat jamaah. Itu kan otaknya di mana tuh? Nggak ada otaknya orang ngomong begitu itu. Menentang sunnah Nabi SAW, suruh merapatkan, disuruh merenggangkan biar setan masuk ke sholat jamaah. Mana ada setan sholat jamaah yang ada ganggu imam? Jelas Rasul mengatakan ganggu imam kok.
malah bersyukur setannya hadir di situ sholat jamaah sekalian, mudah-mudahan setannya tobat katanya. Ini terlalu lah kalau melampau ya. Akhirnya bahwa masjid ini tempat menyatukan umat. Baru setelah itu apa yang terjadi? Amalan yang kedua, al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar. Dan ini penting. Rasul mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan juga ansar. Saya akan sebutkan dua kisah saja yang ma'ruf ya, karena banyak sekali faedah-faedah kenapa Nabi SAW mempersatukan muhajirin dan ansar. Bahkan sampai Rasul mengatakan keduanya harus saling mewarisi. Jadi kalau muhajirin meninggal, hartanya pindah ke ansar. Kalau ansar meninggal, hartanya pindah ke muhajirin. Itu di awal. Tapi setelah turun surat waris, setelah perang Badar, maka dihapuslah aturan ini. Cukup membantu saja, yang mewarisi itu keluarganya saja. Turun surah An-Nisa tentang hak-hak waris kan itu. Tapi di sini ada dua kisah menarik dalam persaudaraan ini. Pertama, kisah Abdurrahman ibn Auf yang disaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'd bin Rabi. Yang kedua, kisah persaudaraan Salman Al-Farisi radhiyallahu an dan Abu Darda radhiyallahu an. Bagaimana kisahnya? Bin Auf ini seorang pengusaha, ma'ruf dia seorang pengusaha, tapi setelah hijrah miskin karena hartanya diambil semuanya orang-orang musyrik Arab. Ketika dipersaudarakan, tentu Rasul kalau mempersaudarakan kan sekufu. Abdurrahman itu seorang bisnismen, Sa'd bin Rabi juga, Sa'd bin Rabi ini juga seorang bisnismen juga. Orang kata Sa'd ya Abdurrahman, bagaimana kalau seandainya ku bagi dua harta? Aku memiliki dua kebun, pilih mana yang kau sukai dari dua kebun itu. Lihat bahasanya, pilih dua kebun mana yang kau sukai. Saat tidak memilihkan ini kebunku, yang ini ambil, nggak begitu. Tapi suruh pilih, suruh lihat kebunnya, mana yang lebih banyak kurmanya, ambil. Mana yang lebih kau suka, yang menakjubkan, mungkin kebunku yang dekat dengan kota, yang dekat dengan hutan gitu ya, ambil, terserah. Nah, itu kan bahasanya luar biasa kan. Bukan memilihkan ini punyaku, ambil punyamu. Nah, begini. Yang kedua, memiliki punya dua rumah besar-besar. Pilih rumahku, kau tengok dulu mana yang cocok. Tinggal tunjuk, aku suka yang ini, maka ku berikan. Kemudian yang nomor tiga ini yang luar biasa, li salasu zaujat, aku memiliki 3 istri. Kau lihat mana tiga-tiga, karena ketika itu belum ada hijab, orang bisa memandang wajah. Aku memiliki 3 istri, pilih dari 3 istri ini yang paling kau suka, yang paling cantik, ku ceraikan dia, tunggu masa idahnya, kau nikah dengan dia. Nggak ada ceritanya antum 3 istri kasih orang, yang ada nambah lagi 1 lagi ya. Tapi ini ada di antara para sahabat karena sayangnya. Saya kira kalau seandainya antum ketika itu di posisi Abdurrahman bin Auf, nggak akan nolak. Mana kebunnya, mana rumahnya, mana istri lu, kan gitu. Itu kalau kita di posisi Abdurrahman. Coba saja sekarang, kayaknya nggak ada di Batam dia. Ada orang rumahnya banyak, kos-kosannya banyak, saudaranya susah dari kampung datang ke sini, nggak ada ceritanya, itu yang kos-kosan seperti itu ambillah, yang ada kok usahalah nanti kayak aku, gitu yang ada. Nggak ada persaudaraan, padahal dengan kerabatnya itu, apalagi dengan orang gitu ya. Itulah kurangnya kepekaan kita dengan kerabat, apalagi dengan orang ya. Dan ini mengajarkan kepekaan sosial nih kan, bagaimana seorang sahabat Rasul menampakkan akhlaknya. Tapi Abdurrahman bin Auf hanya mendoakan Sa'd bin Rabi dan mengatakan, barakallahu fi malika wa ahlika dullasu, semoga Allah memberkahi hartamu, keluargamu. Gini saja, tunjukkan aku ke pasar. Di sini Abdurrahman bin Auf mengajarkan kepada kita bisnis tanpa modal. Bisnis tanpa modal. Bagaimana caranya? Dia masuk ke dalam pasar, dia temui pedagang zait, pedagang minyak, pedagang zait, minyak goreng.
Kemudian dia mengatakan kepada pedagang minyak goreng, jualah minyakmu kepadaku dainan secara hutang, kredit. Akhirnya kemudian deal, dia mendapatkan modal tuh berupa minyak, tetapi hutang. Ya. Kan hutang nggak pakai modal, namanya hutang, nanti bayarnya, kan itu ya. Dapat dia barang, habis itu dijual yang sama dengan cara cash. Maka kemudian pokoknya diserahkan untuk bayar hutang, keuntungannya masuk pesak. Itu namanya bisnis tanpa modal, ya kan? Masanya zaman sekarang mikir-mikir nengok antum mau ngutang, betul tak mau bayar tampang kayak antum, gak mau dikasih kan itu. Tapi Abdurrahman seorang piawai, bisnis tanpa modal, membeli dengan cara hutang, menjual dengan cash, pokoknya dibayar hutang, untungnya masuk pesak. Dalam waktu yang singkat Abdurrahman bin Auf tiba-tiba datang kepada Rasul dengan pakaian yang tadinya lusuh menjadi bagus, celananya bagus, kemudian harum sekali. Rasul kaget, dari mana kau ya Abdurrahman, cepat sekali kau kaya di Madinah. Kata Abdurrahman, aku baru menikah wahai Nabi SAW. Luar biasa. Tirulah Abdurrahman bin Auf. Masyarul muslimin, ini yang pertama. Yang kedua, kita akhiri kajian ini dengan kisah Abu Darda yang dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Abu Darda ini seorang sahabat, dulunya seorang peniaga juga. Dia bukan seorang petani, karena Madinah itu terkenal bertani sebenarnya. Tapi dia seorang peniaga, sibuk dengan berniaganya saat jahiliyah. Ketika dia masuk Islam, dia tebus kesibukan di masa jahiliyah dengan sibuk beribadah. Malamnya sholat malam terus, karena ketika itu sholat malam jarang orang yang melakukannya kecuali sahabat-sahabat yang betul-betul kecil seperti Abu Darda radhiyallahu anhu. Sholat malam ba'da isya sampai subuh dihabiskan sholat malam. Kemudian paginya puasa tiap hari, karena itu waktu itu diperbolehkan puasa tiap hari. Akhirnya kemudian istrinya nggak kerawat. Kenapa? Karena nggak pernah disentuh oleh Abu Darda istrinya. Gimana mau nyentuh kalau di malam hari dia sibuk sholat, siang hari pula sibuk puasa, kapan disentuhnya? Akhirnya tidak dandan istrinya, malas dandan. Ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu an berpapasan dengan istri Ummu Darda dan mengatakan, ya Ummu Darda, zaini berdandanlah engkau untuk suamimu, masa kayak gini rambutmu kucel kumal gitu. Kata Ummu Darda, ya Salman, Abu Darda laisa lihajah. Abu Darda sudah nggak mau lagi sama aku. Kata Salman, kenapa? Gimana malam nggak pernah disentuh dia sholat malam, siang pula dia puasa sunnah, kapan menyentuh diriku? Ya sudahlah, aku rasa sama aja nggak punya suami jadinya. Akhirnya kata Salman, ya sudah gini saja Ummu Darda, kasih tahu suamimu besok saudaranya mau datang ke rumah, bilang Salman Al-Farisi akan berjumpa dengan Abu Darda. Maka istrinya menyampaikan kepada Abu Darda, wah senang, Masya Allah, kapan Salman ke rumah, kapan Salman ke rumah. Namanya saudaranya, dipersaudarakan dengan Nabi SAW. Maka disiapkan tempat kamar yang empuk, kemudian makanan yang lezat, kemudian tempat yang bersih, sampai datanglah Salman ke rumah Abu Darda. Ketika hendak makan di siang hari itu, makan wahai Salman, ini makan lezat. Kata Salman, saya tidak akan makan sampai kau temani aku makan. Kata Abu Darda, ini sumtu ya Salman, aku sedang puasa, makan. Kata Salman, tidak, kalau kau suruh aku makan, makan. Akhirnya makan juga, terpaksa dia dibatalkan puasa. Kemudian di malam hari Salman tidak bisa tidur. Kata Abu Darda, tidur wahai saudaraku Salman. Tidak, sampai kau tidur di sampingku. Saya mau sholat malam. Oke, kalau gitu saya tidak tidur. Akhirnya terpaksa Abu Darda tidur pula di samping Salman. Baru ketika sepertiga malam akhir, keduanya bangun, kemudian sama-sama sholat malam. Maka setelah sholat malam sebelum subuh, Salman mengatakan, ya Abu Darda, saya ingin menasihati kamu. Ya Abu Darda, inna lillahi haqqun
Sesungguhnya Allah itu punya hak. Betul, Allah punya hak. Wa inna li nafsika haqqun. Dirimu juga punya hak. Kau harus tidur, istirahat, makan. Wa inna li ahlika haq. Keluargamu pun punya hak. Jangan kau tinggalkan istrimu, gauli dia. Ini dia. Abu Darda tidak dengar kata-kata Salman. Sampailah perkara ini kepada Nabi SAW. Kata Rasul, sadaqa Salman. Salman benar. Ketika itu Abu Darda langsung merubah hidupnya. Sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk dirinya, dan sepertiga untuk keluarganya. Begitulah Salman dan Abu Darda, persaudaraan yang luar biasa. Di sana ada Umar bin Khattab dengan As'ad bin Zurarah, yang kalau Umar kerja, As'ad yang talabul ilmi. Nanti kalau sudah datang kata Umar, kau dapat apa dari Nabi? Dicatat sama Umar. Nanti kalau Sa'ad bin Zurarah pergi, Umar yang ngaji. Nanti kalau Umar selesai, ini baru bekerja, Nabi ngomong apa? Dicatat. Gitu ya, sampai begitu ya. Jadi banyak kisah sebenarnya, tapi juga waktu yang memisahkan kita. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan kajian sirah Nabawi. Taib, sebelum saya tutup kita buat tanya jawab sebentar. Silakan yang ingin bertanya. Alhamdulillah, enggak ada yang tanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.